Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ketemu dengan Pak Ferry di hari Senin ini dalam rangka pembelajaran matematika. Pak harap kalian menjaga kesehatan sampai hari ini karena pandemi COVID-19 belum berakhir anak-anak ya. Jadi tetap lakukan 3M dari anjuran pemerintah ya. Jadi sebelum kita akan melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, jadi materi kita hari ini yaitu kita akan latihan soal ya beserta pembahasannya dari materi pola bilangan, koordinat kartesius, dan relasi dan fungsi. Ya, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi ini dalam rangka persiapan PJS kalian. Ya, bagi siswa yang belum melakukan absensi, silahkan lakukan absensi. Ya, buka Google Classroom-nya, cari link absennya di sana, lalu lakukan absensi. Ya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, like dan komen sama ya, karena itu gratis. Oke, kita akan lanjut soalnya. Ini soal nomor 1 anak. 4 suku berikutnya dari pola bilangan 3, 4, 7, 12, 19 dan seterusnya adalah. Oke, maka kita buat diketahuinya. Diketahui dia adalah sukunya 3, 4, 7, 12, 16. Ini adalah pola bilangannya ya. 4 suku berikutnya adalah, maka kita buat dulu. Barisannya udah dibuat. Setelah dibuat kita cek ini jalan antara kedua sukunya. Kita cek 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 12 bertambah 5, 12 ke 19 bertambah 7. Setelah ini kita lihat, oh ternyata dia ditambahkan oleh bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Oh ya, maka ini berarti kesimpulannya dia itu ditambahkan oleh bilangan ganjil. Setelah 7 bilangan ganjilnya adalah 9. Maka di sini 19 tambah 9 berapa? 28. 28 tambah 11 berapa? 39. 39 tambah 13 berapa? 52. 52 tambah 15 berapa? 67. Ya, ini bilangan ganjil yang belum ditambahkan ya. Jadi dapat disimpulkan di sini adalah 4 suku berikutnya dari barisan di atas adalah berapa? 28, 39, 52 dan 67. Seperti itu anak-anak. Kira ini gampang. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Pak Ferry mensejajarkan kayu sehingga membentuk pola bilangan segitiga. Banyak kayu yang diperlukan Pak Ferry pada pola ke-30 adalah. Oke, pertama kita cari dulu pola segitiga itu dari berapa? 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan segitiga. Sudah pernah Pak Guru jelaskan di awal. N-nya berapa? N-nya 30. Kenapa 30 ya? Karena di sini ke 30 ya. Kita pasang sekarang. Kita pasang rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Kok ini Pak rumusnya Pak? Ya karena rumus pola bilangan segitiga adalah ini. Silahkan kalian buka catatannya lagi ya. Maka N-nya kita ganti dengan 30 setengah dikali 30 dikali 30 tambah 1. Ini 30 nya dibagi 2 dulu sisa 15. 30 nya tambah 1 menjadi 31. Lalu dikalikan di sini. 15 kali 31 berapa? 465. Jadi banyak kayu yang diperlukan Pak Ferry adalah berapa? 465 buah. Seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Rumus suku ke N dari barisan min 1, min 4, min 7, 10 dan seterusnya adalah. Oke, nah di sini kita buat ya. Diketahuinya apa? Diketahuinya A sama dengan min 1 suku pertama. Kita cek dulu dia ini jalan antara kedua suku ya. 1 ke min 4, min 3, min 4 ke min 7, ya kurangi lagi 3, min 7 ke min 10 kurangi lagi 3, maka dia jaraknya adalah atau ya dia berkurang 3 terus, maka ini artinya dia bedanya di 3 karena dikurangi ya. Kalau boleh cara seperti ini yang dipakai.
cari beda ya. Di bedanya ketemu min 3. Ditanya rumus suku ke n. UN-nya bagaimana? Pasang rumusnya. Karena dia barisan aritmatika, maka pasang rumus aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya. Nah, pasang dia ganti semua. UN sama dengan A-nya berapa? Min 1 diganti min 1 tambah N min 1 dikali min 3. N-nya kok nggak diganti Pak? Karena disuruh mencari rumus suku ke N ya. Jangan suruh dicari nilainya ya. UN sama dengan min 1-nya tetap tambah, jadi kita kalikan min 3 kali N, min 3N. Min 1 kali min 3 positif di 3, min kali min plus 1 kali 3 di 3. Setelah itu kita kumpulkan yang sejenis yang mengandung variabel, taruh di depan. Mana variabel nih? Min 3N depan, taruh min 3N tambah 3 dikurangi 1. Min 3N tambah 2. Ini hasil dari ini ya. Jadi rumus suku ke N dari barisan di atas adalah UN sama dengan min 3N tambah 2. Seperti itu ya. Pak Guru kira ini jelas anak-anak? Jika belum paham, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Jumlah bilangan asli kelipatan 5 yang kurang dari 257 adalah, oke, maka kita tulis dulu bilangan asli kelipatan 5 ya. Berapa mulainya? Karena kelipatan 5 mulai dari 5 berarti 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai bilangan terakhir adalah 255. Coba aja kamu tulis, pasti bilangan terakhirnya adalah 255. Setelah ketemu ini, dari sini, dari barisan bilangan ini dapat ditentukan A-nya 5, B-nya berapa? 5. Kenapa 5? Karena dia kelipatan 5. Jarak antara kedua sukunya ditambah 5 tambah 5 tambah 5 seperti itu. Maka B-nya 5. Nah, UN-nya sama dengan 255. Dapat di mana ini? Dapat dari sini. Bilangan terakhir, ya. Ditanya SN. Oke. Sejumlah ya. Kok S Pak? Karena jumlah sih. Oke. Pertama kita harus cari dulu nilai N, anak-anak. Kita harus mencari nilai N dulu ya. A sama B udah punya, N belum punya. Kita cari dengan memasang rumus barisan aritmatika, karena barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN nya diganti 255, dapat di mana? Diganti di sini ya. A nya diganti, N nya tetap ya, tetap, B nya diganti. Oke, udah. B di sini tetap ditulis, ini kita kalikan N kali 5, 5N. 1 kali 5 min 5. Nah, setelah sampai di sini kerjakan yang sejenis. 5 dengan min 5 ini sejenis. Kali 5 kurang 5 kan habis dia 0. Maka dia akan menjadi 255 sama dengan 5N. Nah, N sama dengan, maka 5 ini pindah ke ruang kiri, jadi bagi dia 255 dibagi 5. N sama dengan berapa? 51. Ketemu nilainya adalah 51. Belum selesai sampai di sini. Nah, kita cari S sekarang ya. SN-nya. Nah, kita cari sekarang jumlahnya. Oke. Pasang rumus jumlah, anak. SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. N-nya berapa tadi? 51. Dapat di mana? Dapat di sini. S51 sama dengan 51 per 2 dikali A-nya berapa? 5 tambah 255. Ini kalian jumlahkan dulu menjadi 260. 51 per 2 dikali 260. Kita bagi ya, 260 dibagi 2 sama dengan 51 dikali 130. Ini kita kalikan 51 kali 130 berapa hasilnya? 6.630. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 5 yang kurang dari 257 adalah 6.630. Seperti itu, anak-anak ya. Gampang. Kalau nggak paham boleh langsung chat Pak Ferry ya. Oke, akan lanjut ke soal nomor 5. Suku ke-9 dari pola bilangan 1, 4, 16, 64 dan seterusnya adalah, kita buat lagi ya. Diketahui suku pertamanya berapa? A-nya 1. Di sini dapatnya. Dicek dulu dia ini pola bilangan aritmatika apa geometri? Jadi tambah apa dikalikan?
1 ke 4 ditambah 3. 4 ke 16 ditambah 12. Oh Pak, berbeda penjumlahannya. Nanti kalau dia berbeda, coba kita kalikan seperti itu. 1 ke 4 dikali 4. 4 ke 16 dikali 4. 16 ke 64 dikali 4. Oh, semuanya sama Pak. Berarti ini dikali 4 semua Pak gitu. Karena dikali 4, maka dia tulis di sini rasio. R sama dengan 4. Atau pakai rumus 4 dibagi 1 sama dengan 4. Seperti itu ya. N-nya berapa? 9. Di sini dapat ya. Ditanya 9. Oke. Kita pasang rumusnya. Kita pasang rumus barisan geometri. Kok gitu Pak? Karena barisannya adalah barisan geometri seperti itu. Kita pasang rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. U9 1 dikali 4. R-nya dengan dia. N juga ganti dengan 9 dikurangi 1 dikali 4 pangkat 8. Kalian pangkatkan dulu 4 pangkat 8. 4 pangkat 8 hasilnya 65.536. Jika kita kalikan 1 kan tetap dia. Jadi suku 9-nya adalah berapa? 65.536. Jadi suku ke-9 dari pola bilangan di atas adalah berapa? 65.536. Seperti itu anak-anak. Ya. Kira jelas. Kalau nggak dipahami boleh diputar ulang videonya ya. Oke. Soal nomor 6. Oke. Gambarlah titik-titik E 1,5, F min 2,2, G 3,2, H min 1, min 2,1 pada koordinat kartesius. Oke. Kalian suruh menggambar. Nah, kita akan gambar ya. Titik E 1,5 gambar. X-nya 1, Y-nya 5. Cari di sini X-nya 1, Y-nya 5. Ini titik. Oke, titik E ketemu. Titik F min 2, X-nya min 2, Y-nya min 2. X-nya min 2, Y-nya min 2. Nah, ini titik F. Titik G 3, min 2. X-nya 3, Y-nya min 2. Cari X-nya 3, Y-nya min 2. Nah, ini titik G. Ya, titik H. Titik H. Iya. Min 2,1. Maka cari X-nya min 2. Mana dia X-nya min 2? Oh, ini min 2 nih. Y-nya 1, ini dia. Hubungkan titiknya, ketemu di satu titik memotong dia. Di titik H. Nah, jadi inilah gambar titik E, F, G dan H. Anak bisa dilihat ya. Pak Guru kira ini gampang karena udah belajar di sini juga. Ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui titik E 1,5, F min 2, G 3,2 dan H min 2,1. Tentukan posisi titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Oke, di sini kalian disuruh mencari posisi titiknya atau kedudukannya terhadap kuadran bagaimana ya. Oke. Ingat kuadran itu ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Kemarin dapat Guru jelaskan. Jika mau dalam bentuk gambar boleh digambar ya. Gambarnya seperti ini anak. Maka di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dapat Guru jelaskan ya anak ya. Oke. TI-nya digambar. TI-nya 1,5 di sini. F-nya 2,2. Nih. G-nya 3,2 ini. Hanya min 2,1 ini ya anak ya. Maka titik yang berada di kuadran 1 adalah titik E. Titik E terletak di kuadran 1 ya 1,5. Kenapa? Karena nilainya dia X-nya positif, Y-nya positif. Ingat kuadran 1 itu positif dengan positif. Jadi titik E terletak di kuadran 1 seperti itu. Ya. Titik F terletak di kuadran berapa dia? Sini bisa. Titik F terletak di kuadran 3. Kenapa di kuadran 3? Karena nilai X-nya negatif, Y-nya negatif seperti itu anak-anak ya. Jadi sama-sama negatif, dia itu terletak di kuadran 3 seperti itu. Titik G terletak di kuadran keempat. Kenapa kuadran 4? Karena X-nya positif, Y-nya negatif seperti itu. Ya. Oke, titik H
Titik H terletak di kuadran kedua. Ini dia kalau digambar, anak-anak ya. Digambar ini dia. Kenapa titik H kuadran 2? Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Seperti itu. Ya. Pak Guru sudah jelas. Kalau ini belum dipahami, kita lanjutkan, anak-anak. Silahkan putar videonya lagi. Ya. Atau boleh tanya langsung dulu ya. Oke. Nomor 8. Tentukan bangun apa yang terbentuk oleh titik E 1,5, F min 2,2, dan G 3,2, serta hitunglah luasnya. Oke, kalian disuruh, nah, jadi bangun apa yang terbentuk oleh 3 titik ini. Kalau ya, pertanyaan seperti ini, anak, jika soalnya seperti ini, maka kalian wajib menggambar. Coba gambar dulu titiknya, anak ya. Titik E digambar, titik E 1,5 ya anak ya. F 2,2 dan G 3,2. Oke, ketemu E F G. Hubungkan titiknya. E ke F tarik garis, F G tarik garis, G ke E tarik garis. Dari sini dapat kita lihat bangun yang terbentuk adalah bangun segitiga. Maka bangun yang terbentuk adalah bangun segitiga. Oke, sampai sini sudah paham ya. Jadi gampang ini, gambar titiknya, hubungkan titiknya, maka akan ketemu bangun datarnya. Lalu langkah yang kedua, kalian suruh mencari, hitunglah luasnya kan. Maka kita cari dulu. Oh, bangun segitiga berarti rumusnya. Kita harus tahu dulu rumusnya. Luas daerah atau luas segitiga sama dengan apa? Setengah kali alas kali tinggi. Ya, ini rumusnya. Maka kalian harus tahu alasnya berapa, tingginya berapa, seperti itu. Alasnya ini alas. Ini alasnya mana ya? Dari min 2 ke 3 berapa? Hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, atau 3 tambah 2 deh, berapa? Kan 5 sama. Nanti alasnya adalah 5. Tingginya berapa? Tingginya dari sini sampai di bawah sini. Lurus ya, dihitung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 5 ditambah 2 berapa? 7. Maka diganti di sini alasnya 5, tingginya 7. Kerjakan dulu yang perkalian. 5 kali 7 berapa? 35. Baru setengah dikali 35, ini sama dengan 35 dibagi 2. 35 dibagi 2 berapa? 17,5. Satuan luas. Seperti itu anak-anak. Ya. Pak Guru kirain jelas. Bagian mana yang belum paham silahkan ditulis di kolom komentar anak-anak ya. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Diketahui titik E 1,5, F min 2,2, dan G 3,2. Tentukan, ini ada 2 pertanyaannya, ada 2 ini. Posisi garis FG terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, B, posisi garis EG terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, gambar titiknya dulu anak. Titik E sudah digambar, F sudah digambar, G sudah digambar. Oke, sudah. Saya akan jawab yang nomor 1. Posisi garis EG terhadap sumbu X dan sumbu Y. EG, garis EG yang dimaksud, garis FG, mohon maaf ya, garis FG yang dimaksud adalah titik F dan titik G itu dihubungkan titiknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan garis FG. Seperti itu. Ya. Bagaimana dia? Kita lihat sekarang. Nah, posisi garis FG terhadap sumbu X bagaimana? Ternyata dia sejajar. Ya, sejajar terhadap sumbu X seperti itu, ya. Terhadap sumbu Y bagaimana? Nah, ini sumbu Y. Ini garis FG. Dia tegak lurus. Kenapa kok dikatakan tegak lurus? Karena memotong di satu titik. Memotong sudah 90 derajat dia lurus seperti itu. Jadi, posisi garis FG terhadap sumbu X sejajar dan sumbu Y bagaimana? Tegak lurus seperti itu. Ya. Kita akan jawab yang B sekarang. Posisi garis EG terhadap sumbu X dan sumbu Y. EG, titik E-nya dicari, titik G-nya dicari. Tarik garis, ya dihubungkan. Ini namanya garis EG. Nah, garis EG terhadap sumbu X ini ya. Sumbu X ini yang tidur nih. Ya, ini garis EG-nya ini. Dia memotong terhadap sumbu X. Dan ini kalau diperpanjang, maka dia akan memotong terhadap sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa garis EG memotong sumbu X dan memotong juga sumbu Y seperti itu ya. Jadi garis EG memotong sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Nah, ya.
Pak Guru akan lanjutkan. Jika belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, soal nomor 10. Dalam sistem koordinat terdapat seekor kucing dan tikus. Ya. Kucing mempunyai koordinat 1,2. Jika untuk dapat memaksa tikus, kucing harus bergerak 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Maka koordinat tikus adalah, oke, buat dulu diketahuinya koordinat kucingnya berapa? 1,2. Ini perlu namakan aja. Koordinat ya kucing itu kalau mau memaksa tikus itu harus bergerak 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kita akan cari koordinat tikusnya sekarang. Oke. Gambar dulu dia. Kalau mau pakai gambar boleh, ini pakai gambar ya. 1,2 udah bergerak dia 2 satuan ke kanan. 1, 2 sampai di sini baru. Dan berapa lagi? 4 satuan ke bawah. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Dari sini kita bisa lihat ini titik yang baru. Kayak ini titiknya tikus. Ya, ini. Kita lihat di sini. Oh, X-nya 3, Y-nya min 2. Maka tikus itu titiknya adalah 3, min 2. Ini jika menggunakan gambar anak-anak ya. Pak, kalau nggak pakai gambar bagaimana? Boleh, ini Pak Guru udah lampirkan caranya kalau nggak pakai gambar. Oke, kita akan mencari koordinat tikus dengan cara ini kan kucingnya nih ya. Kucingnya kan 1,2 ya. 1,2 kan berarti 1,2. Kok tambah 2 di sini, Pak? Kenapa tambah 2? Karena 2 satuan ke kanan. Ya. 2 satuan ke kanan. Ke kanan itu artinya ingat kanan itu positif dan arah X itu selalu kanan sama kiri. Kalau kanan berarti dia positif, maka di sini ditambah 2. Yang X tambah 2 gitu. Ya. Satu ini tambahkan dengan 2. Terus 2-nya di sini kamu lihat sekarang dia 4 satuan ke bawah. Kalau ke bawah itu artinya dia negatif, maka di sini 2-nya dikurangi 4 seperti itu. Nah, di sini dia akan jadi 1 tambah 2 berapa? 3. 2 kurang 4 berapa? Min 2 seperti itu anak-anak. Jadi ini kalau nggak pakai cara, tinggal kamu tambahkan dengan 2, min 4 seperti itu. Ya, Pak Guru kira jelas anak-anak. Ya, kalau belum paham, ya putar ulang lagi videonya ya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 11. Soal 11. Dari diagram panah pada gambar di bawah ini yang termasuk fungsi adalah yang mana fungsi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nomor 1 ini apakah fungsi atau bukan? Kita cek ya. Oke, kita lihat gambarnya. Nomor 1 merupakan sebuah fungsi. Kenapa kok dibilang fungsi? Karena setiap anggota himpunan A, anak-anak ya, setiap anggota yang mempunyai tempat satu pasangan di B. Jadi dia punya satu pasangan semua. Satu pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B, 4 pasangannya D. Jadi ya himpunan A ini tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh gitu istilahnya ya. Jadi semua punya satu pasangan di B seperti itu. Oke, gambar yang kedua. Ya, yang kedua ini fungsi atau bukan? Oke, kita cek punya nggak ya anggota A ini pasangan semua. Oh, ada yang nggak punya, Pak, ini 4-nya nggak punya pasangan, maka dia juga merupakan bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan, ya, yaitu 4. Ya, 4 ini nggak punya pasangan, dia jomblo istilahnya. Ya, karena nggak punya pasangan, maka apa? Yang 2 ini bukan fungsi seperti itu. Oke, yang ketiga ini. Sekarang. Yang ketiga ini merupakan apa? Bukan fungsi juga. Kenapa bukan fungsi? Karena terdapat anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan, yaitu 3 ya. Jadi ada yang nggak punya pasangan. 3 ini nggak punya pasangan, dan ada yang mempunyai pasangan lebih dari 1. Di 2 ini juga punya pasangan lebih dari 1, dia selingkuh. Pasangannya B, pasangannya C. Maka 3 ini dikatakan bukan fungsi. Ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, fungsi atau bukan? Nomor 4, ya itu adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A
mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi semua punya satu pasangan. Satu pasangannya B, dua pasangannya B, tiga pasangannya B, empat pasangannya B. Jadi semua punya satu pasangan di B, seperti itu. Kan anak ya? Oke, Pak Guru kira jelas anak-anak. Kita akan lanjutkan ke nomor 12. Oke, soal nomor 12. Ring dari himpunan pasangan berurutan Senin, matematika, kurung buka, Selasa, IPA, kurung tutup, kurung buka lagi Rabu, IPS, kurung tutup, kurung buka lagi Kamis. Bahasa Indonesia adalah ditanya ring, ya. Ring itu artinya daerah hasil. Oke, kita buat diketahuian dulu. Ringnya. Oke, kemarin udah pernah Pak Guru jelaskan bahwa ingat ya, domain, kodomain, dan ring. Daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Jika dalam himpunan pasangan berurutan, domain itu adalah yang X. Ingat yang X anak-anak ya. Yang X berarti yang sebelah kiri. Maka di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi domainnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, seperti itu. Kodomain daerah kawannya itu adalah yang Y. Ingat ya, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Sedangkan ringnya adalah ya, ring apa? Ya juga yang Y ya. Ringnya Y. Maka di sini yang Y adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Jadi di sini ring dari himpunan pasangan berurutan di atas adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Kalau ada yang bertanya, Pak, boleh nggak buat domain sama kodomainnya? Boleh. Ini Pak Guru hanya proses menjelaskan anak-anak ya. Kalau langsung jawab ring langsung, silahkan, tidak masalah. Ya. Oke. Kita akan next ke soal nomor 13. Oke. Fungsi G dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan Ax tambah B. Jika diketahui G2 sama dengan 3 dan G min 3 sama dengan 13, nilai dari G min 2 adalah G. Ini sudah pernah dijelaskan nih minggu lalu. Sudah sering dijelaskan nih. Harusnya kalau sering dijelaskan semakin mengerti seperti itu. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak. Diketahui nilai Gx sama dengan Ax tambah B. Rumusnya ya. Rumusnya. G2 sama dengan 3. G min 3 sama dengan 13. Ditanyakan nilai G min 2 apa? Oke, kita akan cari sekarang. Pasang dulu rumus fungsinya. Seperti biasa, kita berangkat dari yang diketahui, mencari nilai persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, Gx sama dengan Ax tambah B diketahui. G2, kenapa G2? Karena ini diketahui di soal ya. G2 sama dengan A dikali 2 tambah B. G2 berapa nilainya? 3, tulis 3. Sama dengan A kali 2, 2A tambah B. Ini kita anggap persamaan 1. Seperti itu. G min 3. Kok G min 3? Pak, karena diketahui G min 3. G min 3 sama dengan A dikali min 3 tambah B. G min 3 berapa? 13 sama dengan A dikali min 3. Min 3A tambah B. Ini kita anggap persamaan 2. Oke, sudah ketemu ini persamaan satunya. Ini persamaan 2-nya. Ya. Setelah itu kita akan eliminasi nilai B pada persamaan 1 dan 2. Oke. Tulis persamaan satunya, tulis persamaan 2-nya. Tarik garis, kurang. Oke. B kurang B habis 0 ya. 2A dikurangi min 3A. 2 kurang min 3 menjadi 5. Ya. Coba ditulis di orak-oraknya. Kalau nggak percaya anak-anak ya. 3 dikurangi 13 maka dia akan jadi min 10. A sama dengan 5-nya pindah ke ruas kiri. Maka dia akan menjadi min 10 dibagi 5 seperti itu. Ya. A sama dengan berapa? Min 10 bagi 5 berapa? Min 2. Ketemu nilai A sama dengan min 2 seperti itu ya. Langkah selanjutnya setelah ketemu nilai A, maka kita substitusi nilai A sama dengan min 2 ke persamaan 1. Oke, disubstitusi dia. Kenapa kok min 2, Pak? Karena nilai A-nya dapat min 2 seperti itu. Ya. Oke, kita tulis persamaan satunya. 3 sama dengan 2A tambah B. Oke. Ini dia persamaan satunya ya, dari sini dapatnya. Nanti A-nya dengan min 2
3 sama dengan 2, rumuskan min 2 tambah B. 3 sama dengan 2 kali min 2 berapa? Min 4 tambah B. Min 4-nya pindah ke ruas kiri, maka B sama dengan berapa? Min 4 jadi ke positif 4 tambah 3. B sama dengan berapa? 7. Ketemu nilai B-nya sama dengan 7. Anak-anak ya. Oke. Ketemu A sama B. Jangan berarti sampai di sini. Pertama kita buat dulu ya. Bentuk fungsinya ya. Masukkan nilai G min 2 sekarang. Kita akan cari ke rumus fungsinya. Gx sama dengan X tambah B. Gx sama dengan AX tambah B. Oke, sudah. Setelah sampai di sini, kita cari lagi min 2. G min 2 sama dengan, oke sudah. A-nya kita ganti. A-nya berapa tadi? Min 2 tulis. Ya. X-nya berapa? Min 2. Kenapa min 2? Karena di sini G min 2 diminta. Ganti dengan min 2. Tambah B-nya berapa? B-nya tadi berapa tuh? 7. Tadi dapat 7. Min 2 kali min 2 berapa? 4 tambah 7. Oke. 4 tambah 7 berapa? Jadi ketemu G min 2 sama dengan berapa di sini? 11. Ketemu di sini anak. Jadi nilai G min 2 adalah 11. Seperti itu ya. Oke. Jika belum paham, kita ulang lagi videonya anak-anak ya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 14. Diketahui himpunan A adalah himpunan nama hari dan B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat adalah K. Kita cari dulu. Himpunan A nama hari apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka banyak anggota himpunan A berapa? 7. Hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7. B bilangan cacah kurang dari 7. Akan dihitung juga ini. Bilangan cacah mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kurang dari 7 ya. Berapa banyak anggota B kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, banyak anggota B juga 7. Karena banyak anggotanya sama, A-nya 7, B-nya 7, maka dapat disimpulkan di sini N-nya sama dengan berapa? 7, seperti itu. Ya. Ditanyakan banyak korespondensi satu-satu. Oke, kita akan jawab sekarang. Banyak korespondensi satu-satu rumusnya adalah N faktorial ya. N faktorial bukan N tanah surya, dibaca N faktorial. N-nya diganti 7 diganti dengan 7. 7 faktorial sama dengan 7 faktorial itu artinya berapa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 terus menurun dikurangi 1 sampai akhirnya dikali 1. Jadi kita kalikan semua, ketemulah hasilnya adalah 5040 ya. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat adalah 5040 seperti itu anak-anak ya. Oke, kita akan lanjut anak-anak ke soal terakhir, soal nomor 15. Pada pemetaan G memetakan X ke X min 3 ya, nilai dari fungsi G0 adalah berapa? Oke, kita akan buat diketahuinya dulu. Ketahui apa di sini anak-anak? Ya ini ya. Jadi kita kosong itu ya, harusnya ada ya. Ditanyakan G0. G0-nya. Oke, kita akan jawab. Maka di sini kita buat dulu rumus fungsi dari notasi ini. Kita buat dulu rumus fungsi dari notasi ini, kita buat Kgx sama dengan X min 3 ya. Inilah rumus fungsinya. Setelah merubah notasi menjadi rumus, maka kita akan cari nilai G0. Asal rumusnya sekarang Gx sama dengan X min 3 ya. X min 3, maka kita cari G0 sama dengan, maka X diganti dengan 0 dikurangi 3 ya. 0 kurang 3 berapa? Min 3. Jadi di sini ya nilai dari G0 adalah berapa? Min 3. Karena ya kita ketemu nilainya min 3
Oke, ya itu tadi untuk sedikit 15 soal latihan PTS kalian. Ya, Pak harap kalian menyimak video ini baik-baik, menonton video ini. Pak yakin jika kalian menonton video ini dengan baik, nilai PTS kalian akan tinggi. Karena ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel video ini. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi.